Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1199, memindahkan grup Li ke Sibin di dalam Hotel Ningjiang. Chen Yibao duduk di sofa dengan wajah serius dan tetap diam. Kali ini aku menggali kuburku sendiri. Dan kalau terjadi kesalahan aku bahkan bisa kehilangan nyawaku. Sekarang saya merasa sangat bimbang dan bahkan makin takut. Ada 7 bawahan yang berdiri di sampingnya, semuanya adalah bawahan langsungnya. Berpikir untuk turun gunung dan menghadapi Ji Fei kali ini, itu adalah hidup atau mati, dan aku merasa tertekan sekarang. Yang tidak dapat dia duga adalah bahwa Ling Ruofeng benar-benar mengagumi Ji Fei dan ingin menguji Ji Fei. Jika Ji Fei lulus ujian, dia akan masuk Ling Gongsu nanti. Jika dia gagal membunuh Ji Fei dan Ji Fei pergi ke Ling Gongsu, dia akan tetap dalam masalah atau bahkan menderita balas dendam. Lebih baik langsung saja ke intinya dan bunuh Ji Fei. Jadilah terkenal. Dan jadilah terkenal sepenuhnya di Ling Gongsu. Namun masalah utamanya adalah ia memiliki ide bagus tetapi tidak memiliki kemampuan. Penatua Chen, menurut Anda bagaimana kita harus menerapkan ini? Di antara ke-7 orang itu, seorang pria berkulit putih berdiri dan bertanya. Chen Yibao menatap pria itu. Itu adalah keponakannya Chen Ziluo. Seseorang yang selalu diandalkannya, dia sangat cerdas dan sering memiliki ide yang berbeda. Ziluo, apakah kamu punya ide bagus? Chen Yibao mendapatkan kembali ketenangannya dan bertanya. Chen Ziluo tersenyum tipis. Penatua Chen, aku sudah memikirkan masalah ini dalam perjalanan ke sini, dan aku juga sudah menganalisisnya. Situasi saat ini adalah sulit bagi kita untuk membunuh Ji Fei secara langsung dan dengan kekerasan. Chen Yibao mengangguk. Benar juga, meskipun keterampilan bela diri He Sun Feng tidak setara dengan guru Ling Gongsu, dia bukanlah pecundang. Tidak mungkin orang biasa bisa membunuhnya dengan mudah. Benar sekali, jadi, saya sarankan Anda mengambil pendekatan tidak langsung. Mata Chen Yibao berbinar dan ekspresinya penuh keinginan saat dia menatap Chen Ziluo, dan jelas bahwa dia benar-benar ingin mengetahui solusinya. Chen Ziluo tidak menahan diri dan segera melangkah maju dan melanjutkan. Karena kita tidak diberi batas waktu khusus untuk berurusan dengan Ji Fei, kita dapat menanganinya sesuai dengan situasi kita sendiri. Chen Yibao memberi isyarat agar Chen Ziluo melanjutkan. Di satu sisi, kita bisa mencari musuh Ji Fei dan membiarkan mereka langsung menahan Ji Fei. Di sisi lain, kita bisa mulai dengan bisnis istri Ji Fei dan membiarkan mereka menyerang bisnis Ji Fei untuk mengalihkan perhatian Ji Fei. Jadi apa yang harus kita lakukan? Chen Zitian yang sudah tidak sabar di sampingnya, tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Yang harus kita lakukan sangat sederhana. Kita hanya perlu membunuh wanita Ji Fei segera setelah kita menangkapnya. Kita tidak perlu menculiknya seperti yang dilakukan yang lain. Chen Zitian tercengang ketika mendengar ini. Bagus. Chen Yibao tiba-tiba berteriak, dan menatap Chen Ziluo dengan mata penuh penghargaan dan persetujuan. Cara ini sungguh sempurna, dan itulah hasil yang sangat diinginkannya. Chen Ziluo tersenyum tenang. Sekarang yang kita cari adalah musuh Ji Fei. Musuh yang mana? Chen Yibao bertanya lebih lanjut. Ninja negara yang, Ji Fei telah membunuh banyak orang dari grup Sanleng sebelumnya. Dan bahkan membunuh banyak ninja, terutama Ping Chuan Hao. Ping Chuan Xiong dikalahkan, yang membuat keluarga Ping Chuan sangat marah. Ping Chuan Ye semakin membenci Ji Fei. Kita harus membiarkannya membalas dendam pada Ji Fei. Chen Yibao mengangguk, bagaimana dengan bisnis? Ketika Ji Fei naik ke tampuk kekuasaan di kota Ninghai, keluarga Chen bangkit dengan menginjak-injak keluarga Chen mereka sendiri.
Sekarang keluarga Chen pada dasarnya telah runtuh. Satu-satunya putri yang tersisa, Chen Ya, adalah seorang guru di Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Ninghai. Dia memiliki hubungan yang ambigu dan rumit dengan Ji Fei. Tetapi lelaki tua dari keluarga Chen melarikan diri, dan Chen Qian melarikan diri ke luar negeri. Kekuatan-kekuatan ini adalah kekuatan terbaik untuk menyerang Ji Fei. Ziluo benar-benar luar biasa. Dia mampu menemukan begitu banyak informasi. Itu tidak mudah, tidak mudah. Haha, Chen Yibao mulai memuji dengan keras tanpa ragu-ragu. Saya benar-benar bingung dan putus asa, tetapi sekarang saya melihat harapan. Chen Ziluo menunjukkan senyum tipis di wajahnya dan bersikap sangat tenang, seolah-olah dia tidak terkejut dengan ketenaran atau aib. Kedengarannya sangat rumit, bagaimana kita menangani hal-hal ini? Chen Zitian adalah pria yang kasar. Dia tidak pandai berpikir dan lebih suka bertanya langsung untuk mendapatkan solusi dan jawaban. Haha, ketika Chen Ziluo mendengar apa yang dikatakan Chen Zitian, dia tidak dapat menahan tawa. Apa yang kau tertawakan? Aku berkata jujur, Chen Zitian berkata dengan sedikit tidak senang. Aku tahu Zitian berkata jujur. Aku tahu itu. Setelah Chen Ziluo selesai berbicara, dia menatap Chen Yibao dan berkata, aku ingin pergi ke negara yang dan mencoba membuat Ping Chuanye bangkit dan menghadapi Ji Fei. Bagus sekali. Aku mendukungmu, Chen Yibao berkata dengan bersemangat. Menurutku, akan lebih baik jika tetua Chen sendiri yang menangani urusan keluarga Chen. Lagi pula, anak-anak muda mereka mungkin tidak akan bisa membujuknya untuk mendengarkan. Chen Yibao mengangguk, menyatakan persetujuannya dengan saran Chen Ziluo. Setelah mendiskusikan beberapa rincian, mereka segera mulai membuat pengaturan. Ji Fei kembali dari Xiangqi dan langsung kembali ke Villa Hui Chuyuan. Julie ada di rumah. Melihat mereka tiba-tiba kembali, awalnya dia terkejut, lalu marah dan kesal. Dia menatap Ji Fei dengan penuh kebencian di matanya dan berkata, dasar pembohong, pembohong besar. Ji Fei tercengang saat mendengar ini, dan menatap Julie yang marah, ada apa denganmu? Bukan hanya dia, bahkan Li Ruoxi dan yang lainnya tercengang. Tidak adil. Kalian pergi bermain dan meninggalkanku di rumah dan di perusahaan. Kata Julie dengan marah. Fiu, Ji Fei tertawa terbahak-bahak dan menatap Julie. Bukankah itu alasannya? Itulah alasannya. Julie menatap Ji Fei dengan pandangan mengelak, jelas merasa sedikit bersalah. Kamu kesal karena Si Bin mengambil alih kekuasaan ketua, kan? Kamu, mata Julie memerah, dan dia merasa seperti telah terekspos. Li Ruoxi dan yang lainnya langsung mengerti maksudnya. Dialah orang pertama yang berjalan mendekat dan langsung memegang tangan Julie. Kamu mau jadi ketua? Aku bisa membiarkanmu tetap menjadi ketua. Wajah Julie semakin memerah. Tetapi akhirnya dia tenang dan menatap Li Ruoxi. Bukan itu maksudku. Itu karena aku ingin berbuat lebih banyak untuk Ji Fei agar dia bisa menerimaku dan mengakuiku. Sekarang aku tidak diizinkan menjadi ketua. Aku bahkan menjadi kurang berharga, dan dia tidak akan menyukaiku lagi. Li Ruoxi menatap ekspresi sedih Julie dengan rasa kasihan di matanya. Dia menoleh ke arah Ji Fei dan menatapnya tajam. Cepat cari solusinya. Ji Fei merentangkan tangannya dan berkata, solusinya adalah bersantai setiap hari dan biarkan Si Bin menghasilkan uang untuk mendukungmu. Persetan denganmu, aku ingin kau mendukungku. Li Ruoxi jelas sangat tidak puas dengan kata-kata Ji Fei. Saya menjadikan Si Bin sebagai ketua karena kemampuannya dan saya yakin dia dapat memimpin perusahaan dengan baik. Di sisi lain, saya ingin mengambil tindakan secara rahasia. Ji Fei menatap wanita itu dan berkata, desir.
Beberapa wanita duduk tegak pada saat yang sama dan menatap Ji Fei dengan tatapan penuh tanya di mata mereka. Saya berencana untuk memindahkan grup Li ke nama Sibin. Ah, beberapa wanita berseru pada saat yang sama. Bab 1200 kali ini Ji Fei harus dibunuh. Grup Li saat ini merupakan grup yang benar-benar besar, bahkan merupakan grup besar di seluruh negeri. Lagi pula ia bangkit dengan menipu grup Sanleng sejumlah besar uang dan menggabungkan banyak perusahaan. Kelompok yang besar seperti itu sebenarnya ingin menularkannya kepada orang lain. Pikiran macam apa yang dibutuhkan? Faktanya, mereka tidak tahu bahwa Ji Fei sekarang memiliki banyak aset lainnya. Kalau mereka tahu Li Group hanya setetes air dalam ember, mereka pasti ketakutan setengah mati. Sekarang Ji Fei telah mengatakannya. Dia bertekad untuk melakukannya. Ini adalah sesuatu yang banyak orang tidak akan pikirkan. Namun Ji Fei bertekad untuk melakukannya. Visi semacam ini sulit dicapai. Julie mengangkat wajah cantiknya dan menatap Ji Fei. Apakah perusahaan barumu itu ada hubungannya denganku? Dia masih sangat peduli dengan masalah ini. Ji Fei mengangkat tangannya dan menyentuh kepala Julie. Tentu saja ada hubungannya, dan itu sangat relevan. Ah, benar-benar, wajah Julie menampakkan keterkejutan, ketidakbahagiaannya sebelumnya terhapus, dan wajahnya penuh dengan antisipasi. Saya akan membiarkan perusahaan baru itu didirikan langsung dengan nama Aili Group, dan tidak akan ada seorang pun yang mengetahuinya. Apa? Atas namaku? Julie mengungkapkannya secara langsung. Ji Fei mengangguk mengiyakan. Tidak, Julie menggelengkan kepalanya. Kamu menggunakan namaku. Apakah kamu tidak takut aku akan mengambil alih perusahaan ini dan tidak memberikannya kepadamu? Itu hebat, Ji Fei berkata sambil tersenyum. Mengapa? Longker bingung dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kalau begitu Julie akan berhenti menggangguku. Setelah Ji Fei selesai berbicara, senyum muncul di wajahnya, memperlihatkan kebanggaannya. Dahi, semua orang memandang Julie, kau sedang bermimpi, aku akan terus bergantung padamu sampai suatu hari kau menjadikan aku wanitamu. Mata Julie agak merah, dan dia berkata dengan nada sedih. Aku telah lama merindukan Ji Fei sejak aku diselamatkan olehnya. Akhirnya aku melihatnya dan mengenalinya sebagai Ji Fei. Bagaimana mungkin aku bisa melewatkannya? Bahkan jika Ji Fei menikah, dia tidak ingin melewatkannya. Haha, Ji Fei tak kuasa menahan tawanya. Aku memberimu kesempatan untuk mengkhianatiku, tetapi kau bahkan tidak menginginkannya. Lucu sekali. Berharap saja, beberapa wanita tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara kepada Ji Fei bersama-sama. Ji Fei mengangkat alisnya, menunjukkan tidak ada yang bisa dia lakukan. Maka ia memanggil beberapa wanita dan meminta Julie untuk mendaftarkan perusahaannya, mendaftarkannya sebagai modal asing agar tidak seorang pun mengetahuinya. Setelah itu, Ji Fei menghubungi Sibin tentang pengalihan grup Li ke Sibin, dan mengumumkannya secara resmi setelah selesai. Begitu saja, grup Li pun bubar, perusahaan baru Julie mulai mendaftar dan memulai. Sebaliknya, Ji Fei dan Li Ruoxi baik-baik saja. Di rumah di Pingcuan, Yangguo pada malam hari. Chen Ziluo sedang duduk berhadapan dengan Pingcuanye saat ini, dan dia telah menjelaskan tujuannya. Biasanya dia tidak akan bisa bertemu Pingcuanye, tetapi hal pertama yang dia katakan ketika dia tiba adalah dia ingin bergabung dengan keluarga Pingcuan untuk membunuh Ji Fei. Hal ini menarik perhatian keluarga Pingcuan, jadi mereka menemuinya. Pingcuanye menatap pemuda di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia terus saja menilainya. Dia ingin melihat bagaimana Chen Ziluo bisa membunuh Ji Fei. Selama periode ini, dia berpikir untuk membunuh Ji Fei setiap hari. Tetapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Yang lebih penting, Ji Fei sangat kuat.
jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Ping An, kamu pasti menjalani kehidupan yang menyedihkan selama ini, kan? Chen Ziluo menatap Ping Chuanye dan bertanya dengan seringai di wajahnya. Ping Chuanye merasa seolah-olah seseorang telah menusuk dadanya. Pertanyaan-pertanyaan ini terlalu menyakitkan dan terlalu merangsang. Bagaimana dia bisa bahagia ketika kedua putranya mati di tangan Jifei? Baga, kamu. Chen Ziluo melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Ini tebakan yang masuk akal. Lagi pula, putramu Hiroshi dan Hirakawa Yu meninggal begitu saja, dan kau tidak membalas dendam. Jika kau bilang kau telah melupakan kebencian itu, aku rasa tidak ada yang akan mempercayainya. Karena kau belum melupakannya, kau harus mengingatnya, dan itu pasti sangat menyakitkan. Chen Ziluo terus-menerus mengungkap bekas luka dan memprovokasi Ping Chuanye dengan kejam. Suara mendesing, cangkir teh di depan Ping Chuanye terbang langsung ke arah Chen Ziluo. Dia tidak ingin berbicara sekarang, dia hanya ingin melihat kemampuan Chen Ziluo secara langsung. Jika dia seorang yang lemah, dia akan membunuhnya secara langsung untuk melampiaskan amarahnya, jadi serangannya sangat tiba-tiba. Ketika Chen Ziluo melihat cangkir teh datang ke arahnya, dia tidak gugup sama sekali. Dia hanya mengangkat tangannya, menggunakan kekuatan, dan perlahan mendorong cangkir teh ke arah kiri depan. Wah, cangkir teh itu membentur dinding rumah kayu, menimbulkan suara pecah yang keras. Ah! Lalu terdengar teriakan orang-orang, dan seorang ninja berpakaian hitam muncul di dalam rumah, menutupi lengannya dengan darah yang menetes. Ekspresi Chen Ziluo sangat tenang, dan dia tampak tidak terkejut sama sekali dengan kemunculan ninja berpakaian hitam itu. Wajah Ping Chuanye menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Dia menatap Chen Ziluo dan untuk pertama kalinya merasa benar-benar penasaran terhadap pemuda ini. Menurut klasifikasi kekuatan militer negara naga, level energi gelapnya ada di puncak, tetapi cangkir air yang ditembakkannya dapat dengan mudah dijatuhkan oleh Chen Ziluo, dan dia juga dapat menemukan dan melukai ninja kayu yang tersembunyi. Kekuatan semacam ini sungguh dahsyat, bahkan luar biasa. Tatapan yang ditunjukkannya terhadap Chen Ziluo saat ini tidak lagi menunjukkan penghinaan seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada rasa hormat yang mendalam di dalamnya. Dia melambaikan tangan ke arah ninjamu yang terluka, dan ninjamu pun segera mundur. Saya sangat penasaran dengan identitas Tuan Chen. Chen Ziluo mengangguk mengerti. Aku tahu maksudmu, dan aku juga tahu kamu pasti penasaran. Ping Chuanye sangat terkejut dengan jawaban Chen Ziluo. Dia tidak menyangka Chen Ziluo bersikap begitu terus terang. Dia menatap Chen Ziluo sambil tersenyum penuh arti. Kami ingin membunuh Jifei. Namun, situasi saat ini adalah kami kekurangan tenaga. Musuh dari musuhku adalah temanku. Jadi kami menemukanmu. Chen Ziluo mengerti apa yang ingin diketahui Ping Chuanye. Tetapi dia tidak mengatakannya. Sebaliknya, dia langsung menyatakan tujuannya. Kerjasama memerlukan hubungan yang setara dan saling pengertian. Tuan, bagaimana saya bisa bekerja sama dengan Anda jika Anda tidak memberitahu kami siapa Anda? Ping Chuanye terus bertanya. Yang bisa kukatakan padamu hanyalah 4 kata. Keluarga bela diri kuno? Apakah kau akan bekerja sama atau tidak? Itu terserah padamu. Setelah Chen Ziluo selesai berbicara, dia menatap Ping Chuanye dan tidak berkata apa-apa lagi. Hati Ping Chuanye sedikit bergetar ketika mendengar kata-kata, keluarga seni bela diri kuno. Dia pernah mendengar tentang keluarga seni bela diri kuno Longguo, dan selama konflik antara kedua negara, ada pertempuran rahasia yang tak terhitung jumlahnya antara ninja dan keluarga seni bela diri kuno di medan perang tanpa asap mesiu, dan banyak sekali orang yang tewas di tangan satu sama lain. Memikirkan kemampuan keluarga seni bela diri kuno, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Baiklah, bagus sekali. Aku akan bekerja sama denganmu.
Saat Ping Chuan Ye mengatakan ini, sebuah ide bahkan muncul di benaknya. Jika Ji Fei membunuh Chen Ziluo, apakah itu akan menyebabkan fluktuasi keseluruhan dalam keluarga seni bela diri kuno? Jika demikian, bukankah itu akan menyinggung seluruh keluarga seni bela diri kuno? Mitra yang sempurna, semakin aku memikirkannya, semakin bahagia aku jadinya. Chen Ziluo juga melihat dengan jelas persetujuan tegas Ping Chuan Ye, dan pura-pura tidak menyadarinya, tetapi nadanya dingin. Ji Fei harus dibunuh kali ini. Ji Fei harus dibunuh kali ini, Ping Chuan Ye mengulanginya, dan keduanya tertawa, lalu mulai bernegosiasi secara rinci. Akhirnya, ketika Chen Ziluo meninggalkan negara bagian yang, Ping Chuan Ye telah membagi anak buahnya menjadi beberapa kelompok untuk menyelinap ke kota Ningjiang, negara bagian Long. Tujuan mereka jelas, membunuh wanita Ji Fei secara langsung. Bersambung.